Hamzah. Summa hasastuhu, saya goncang hingga menembus baina fakhidaihi, antara dua paha Hamzah. Begitulah kejamnya Wahsy. Tahun 3 Hijrah, hari berganti, musim berubah. Tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Setelah 8 Hijrah, Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan. Panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Kenapa Ustaz Somad berapi-api sekarang? Mungkin efek baju baru. Gimana rasanya pakai baju baru nih Ustaz Somad? Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membawa kipas. Kalau mau tahu rasanya baju baru, rasanya sangat panas. Enggak, itu hanya sekedar iklan sejenak saja. Kita lanjutkan. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Nabi memanggil Sa'ad, ya Sa'ad, tadi kamu mau apa? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu mereka menggunting telinga Hamzah, kita akan potong telinga mereka. Dulu mereka membelah jantung Hamzah, kita akan belah jantung mereka. Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Dari lam ke ra, dari marhamah ke marhamah. Ketika Nabi sudah menghancurkan berhala patung-patung, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari roti. 360 patung dihancurkan. Begitu kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktum. Selesai Nabi berdiri, ya ahla Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai penduduk Makkah, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Apa kata orang Makkah? Akhun karim wa bunu akhin karim, engkau saudara kami ya Muhammad, ayahnya saudara kami ya Muhammad. Ternyata kalau kita sudah menang, semua jadi saudara ya sendiri. Akhun karim wa bunu akhin karim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irhabu wa antum tulaqa, pergilah kamu semua, kamu bebas. Tidak ada telinga yang dipotong, tidak ada hidung yang digunting, tidak ada jantung yang dibelah, semuanya bebas. Turunlah ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk Islam, bukan karena tombak Rasulullah, bukan karena pedang Rasulullah. Mereka masuk Islam berubah 180 derajat karena maaf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Wahsy? Mana Wahsy yang dulu menggunting telinga Hamzah? Mana Wahsy yang dulu menusukkan tombaknya? Ternyata Wahsy lari ke Taif. Takut telinganya dipotong Rasulullah SAW. Lari ke Taif. Tapi bukan berarti nanti bapak ibu yang umroh pergi ke Taif itu ikut Wahsy, bukan. Taif jalan-jalan bagus, tak apa-apa, dingin, suasananya indah. Wahsy pergi ke Taif. 19 hari Rasulullah di kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu Nabi pergi, Wahsy dengar kabar, oh Muhammad SAW sudah pergi. Wahsy pulang. Wahsy ke Makkah. Dia tidak ada orang Makkah yang telinganya digunting. Ternyata ada ibu-ibu di belakang. Masya Allah, yang di depan masih masuk akal. Mereka mau melihat wajah Ustaz Somad. Yang di belakang tengkuk Ustaz Somad. Mudah-mudahan yang di depan, yang di belakang, yang di kanan, yang di kiri semuanya masuk surga. Amin. Wahsy pulang ke kota Makkah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Wahsy mengejar Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Anta Wahsy? Kamu Wahsy?" "Naam ya Rasulullah." "Anta Hamzah? Kamu yang sudah membunuh paman saya Hamzah?" "Iya ya Rasulullah." Nabi hanya menanggung dada Wahsy supaya kuat iman dan Islamnya. Nabi tidak menggunting telinga Wahsy. Nabi hanya berkata, "Adhiqu wajhaka anni." Tolong palingkan wajahmu dari wahai Wahsy. Wahsy pun lalu kemudian pergi, tapi Wahsy tetap merasa berdosa. Tanganku membunuh orang paling baik Hamzah. Tanganku berdarah. Ini tangan mesti dibersihkan. Sampai akhirnya dia dapat kesempatan untuk membersihkan tangannya.
Dia berubah, tapi perubahannya bukan menjadi lemah, lesu, lekoi, lunglai. Dia tetap bertenaga, dia tetap berjihad. Sampai akhirnya kesempatan membersihkan tangannya datang. Seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzdzab. Dia mama pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi palsu membuat surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Dia buat suratnya mirip dengan Al-Quran, tapi maknanya tidak ada sama sekali. Wal fil demi gajah. Wa ma adraka mal fil. Kau kata apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Apa? Tapi pasti nomor yang bisa dipahami. Ini sekarang ada bahasa gak ngerti sama sekali. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu berubah, yang berubah itu imannya, tapi semangatnya tetap. Inilah kesempatan kita wasi. Maka yang menghabisi nama Musailamah al-Kadzdzab adalah wasi. Setelah dia menghantam si kafir ini, maka bersihlah tangannya. Jadi perubahan itu maknanya bukan hanya berubah pakaian, bukan hanya berubah aksesoris, bukan hanya berubah penampilan, tapi perubahan yang mendasar adalah perubahan sikap. Yang dulunya membenci dakwah, sekarang menolong dakwah. Yang dulunya membenci kiai, sekarang mensupport dakwah kiai. Yang dulu membenci pondok pesantren, sekarang menolong pondok pesantren. Siap bantu pesantren? Siap jaga Pulau Madura? Siap jaga umat? Takbir! Lama makin panas suasana, makin berapi-api. Setelah yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, pertama persatuan. Setelah persatuan barulah terwujud perubahan. Setelah perubahan yang terakhir adalah peradaban. Peradaban itu apa? Peradaban itu adalah bangunan. Kalau peradaban itu bangunan, maka bapak peradaban adalah Fir'aun. Karena dia membangun piramid. Kalau peradaban itu adalah kekuasaan, maka yang paling lama berkuasa adalah Namrus, 400 tahun. Saking lamanya berkuasa, pertanyaan Namrus kepada rakyatnya, Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain saya? Pemimpin kalau terlalu lama berkuasa, dia mulai nanya, ada Tuhan selain saya? Sudah menjadi Tuhan. Bagaimana Allah menghantam, menghancurkan Namrus? Namrus tidak mati disambar petir. Kalau Namrus mati disambar petir, tidak beritanya. Namrus mati disambar geledek. Keren beritanya. Tapi Namrus matinya bagaimana? Menghinakan. Namrus mati karena digigit nyamuk. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk, makhluk yang kecil, remeh-temeh, hina. Mohon maaf kalau boleh saya bertanya ke bapak-bapak. Ada di antara bapak yang punya ternak nyamuk? Tidak ada. Ternak ayam ada, ternak tuyul ada, ternak nyamuk tidak ada. Tapi Allah menghancurkan penguasa zalim dengan nyamuk, datang nyamuk, masuk dalam hidungnya, naik ke otaknya, Namrus memukul kepalanya, pukulkan telinga juga mati, diambilnya mati. Hanya dengan seekor nyamuk. Allah kalau mau menghancurkan orang, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Dan kenapa ada Fir'aun, ada Namrus? Memang hidup ini begitu, saudaraku. Dan kalau ada orang mengatakan, kamu baik, aku nggak baik, kamu bagus, aku nggak bagus, kenapa rezekiku lancar, kenapa kamu susah? Memang dunia ini begitu, saudaraku. Dulu ada Qabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada aku, ada kamu. Berpasang-pasangan,
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peradaban itu bukan hanya bangunan. Peradaban yang paling hebat adalah peradaban hasil ilmu pengetahuan. Mukjizat yang lain hilang. Mukjizat yang membelah Laut Merah hilang. Mana Laut Merah yang terbelah itu? Saya nanya ke teman saya, di mana Laut Merah yang terbelah? Abdul Somad, nanti kalau musim haji kamu pergi ke Mekah, naik kapal laut. Tahun 2000 saya naik kapal laut dari Terusan Suez di Jeddah. Di mana nanti ombaknya besar, disitulah tempat Laut Merah terbelah. Setelah pulang saya cerita aja, saya sudah naik kapal laut. Di mana yang paling besar? Dari awal sampai akhir besar semua. Peradaban yuhyil mauta biiznillah, yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh. Tidak ada lagi wujudnya sekarang. Tapi peradaban yang sempurna adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak meninggalkan kebun yang luas, tinggal. Ustaz kok tiba-tiba ingat kebun? Kau tinggalkan bangunan yang megah, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar. Yang kekal abadi mana? Matan al-ajurrumi, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Al-Fiyah Ibn Malik. Ini peradaban keilmuan pengetahuan. Maka kalau mau kekal abadi, tinggalkanlah peradaban ilmu yang tidak akan letang karena panas, tak akan lapuk karena hujan. Semuanya berubah. Semuanya berubah. Pohon kayu berubah, bangunan berubah. Yang tidak berubah itu hubungan kita saya. Bapak nanti ngomong begitu sama ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peradaban Islam adalah peradaban akhlak. Ini yang tidak akan pernah mati. Mudah-mudahan anak kita berakhlakul karimah. Amin. Zaman saya kecil dulu kalau ada suara wewe itu orang mati. Zaman sekarang di Pulau Madura ada wewe 3. Yang pertama ambulan, yang kedua pejabat, yang ketiga ustaz. Ya siap, pasti saya juga sebentar lagi pulang. Langsung ke airport. Ketika mobil masuk mobil, lalu kemudian semua santri berdiri menunggu. Cari peradaban itu di Amerika, cari peradaban itu di Eropa, cari peradaban apa dengan kebanggaan? Kebanggaan apa? Rumah hebat, mewah, tapi angka bunuh diri. Berapa banyak angka bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Mereka di Eropa, di Jepang, di Korea, bunuh diri tertinggi di dunia Amerika. Nomor 2 Eropa, nomor 3 Jepang. Orang Jepang hartanya banyak, duitnya banyak, rumahnya bagus, stres, depresi, akhir samurai, arah kiri. Orang Jepang putus asa dengan kehidupan. Orang Korea gak mau menikah, gak mau hamil, gak mau punya anak kecil. Akhirnya apa? Ramai di tengah kesendirian, sendiri di tengah keramaian, mati di dalam rumah dalam keadaan sendirian. Tetangga pun gak tahu peradaban apa. Tapi bukan Islam. Orang Barat makan pil tidur. Kenapa? Kena penyakit insomnia, gak bisa tidur. Peradaban apa? Kita belum lagi ceramah, baru melihat Ustaz. Ustaz Somad khutbah berapi-api di atas mimbar. Mari kita doakan saudara kita di Palestina. Jamaahnya di bawah. Selesai sholat, tanya ke temannya, kayaknya Ustaz Somad itu agak sesat. Masa khutbahnya 1 hari? Ini Ustaz Somad ini kayaknya nyindir, ada yang tidur. Enggak, kayak dari tadi terlihat dari kanan ke kiri, enggak ada satu jamaah yang tidur, semua yang tetap. Tidak lagi dilihat Allah SWT. Sepanjang Ustaz Somad
tausiah, belum pernah marah mempermalukan jamaah depan orang banyak. Kenapa tidur? Kenapa? Tidak pernah. Belum pernah sekali. Coba dengarkan video saya tidak pernah. Kenapa Ustaz tidak pernah marah dengan jamaah yang tertidur? Karena orang barat begitu sulit itu. Dia sudah tertidur, berarti hatinya tenang. Berarti kaji Ustaz Somad sudah masuk ke dalam hidup. Walladzi anzala sakinata fi qulubihim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Peradaban apa yang mau kita harapkan dari Eropa? Bertetangga tidak pernah bertegur sapa. Kita orang Islam kenal gak kenal? Hai bro, assalamualaikum ya akhi ya ukti. Kenal salam enggak? Kenapa kita mengucapkan salam pada orang yang tak kenal? Karena Nabi mengatakan afsus salam. Peradaban apa dari Rusia? Orang Rusia paling heran melihat kita. Kenapa? Orang Rusia paling susah senyum. Kita setiap ketemu orang, jangan kan orang angkat dari lewat senyum. Kenapa? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Mereka mau mensosialisasikan senyum susahnya bukan main. Buat lingkaran bulat, ada mata, ada hidung, ada mulut. Keep your smile. Susahnya. Peradaban apa yang kita harapkan dari Eropa? Seorang Yahudi bernama Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Dari namanya Bernard Lewis itu sudah jelas ini orang nggak mandi wajib. Bernard Lewis, apa kata Bernard Lewis? Eropa agar Islam tidak sampai 50 tahun lagi. Allah Akbar. Bukan karena kita datang bawa pedang, bukan karena kita membunuh ke Eropa. Tiga yang menyebabkan Eropa akan bersyahadat. Yang pertama, umat Islam datang beramai-ramai di Eropa. Orang Tunisia, orang Aljazair, orang Maroko mengisi Spanyol, orang Turki mengisi Jerman, India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Terus umat Islam memenuhi Eropa. Memangnya orang Eropa kemana? Orang Eropa mati karena tidak menikah. Mereka tidak mau nikah. Sebab apa? Menurut mereka menikah buang-buang waktu saja. Sedangkan orang Islam, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Wah, ini situ buku, jangan marah dulu. Ini cerita kita di Eropa bukan di Eropa. Wa in khiftum alla ta'dilu bahwa tidak only one. Mereka tidak mau punya anak. Sekarang ada gerakan namanya free child, child free, child anak free. Gak mau punya anak, nikah tapi gak mau punya anak, gak mau ribet. Maka dalam Islam diajarkan tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, al-walud yang penyayang anak. Hari-hari yang belum nikah, nikahi perempuan yang subur. Bagaimana caranya? Mau dites dulu? Jangan. Ditanya dulu, deh, kamu anak nomor berapa? Aku anak pertama. Satu keluarga berapa orang? Aku satu-satunya. Mohon maaf, kamu tidak lulus sedikit. Ketemu lagi, kamu nomor berapa? Aku nomor 13. Gua mana? Karena kalau dia banyak saudaranya, berarti ibunya subur, berarti dia juga akan subur. Saudara yang dimuliakan Allah, inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Saya, kata Nabi yang paling bangga pada hari kiamat, karena umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka hancur? Gedungnya sudah berdiri tinggi, menara Eiffelnya, menara Romanya. Kenapa Eropa hancur? Karena mereka tidak punya keturunan. Habis musnah. Nanti Bapak Ibu kalau ke Pekanbaru, ada namanya Masjid Agung An-Nur. Di samping Masjid Agung An-Nur itu dulu banyak pohon korma, tapi tidak ada yang berbuah. Akhirnya dipanggil satu profesor bidang korma dari Thailand, namanya Profesor Kolat.
Profesor Mola diperintahkan untuk melihat kebun-kebun kurma. Kenapa kurma tidak berbuah? Artinya dia tersinggung. Kenapa kurma nggak berbuah? Karena kurma ini jantan semua. Itu menunjukkan Eropa akan binasa karena jantan semua. Apa maksudnya? LGBT. Walaupun LGBT itu bunyi kalimatnya muannas. LGBT, LGBT. Jangan tulis LGBT, nanti kena ban langsung. Maka caranya tulis, karena itu punya mereka. Jangan tulis Israel, nanti kena ban, kena hapus, kena take down. Jadi tulis apa? Israel. Jangan tulis LGBT, jadi tulis apa? LGBTQ. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan musnah bukan dengan peperangan. Itulah janji Rasulullah SAW. La tuftahannal Konstantinia, kamu akan menguasai Rom. Sampai masanya berkumandanglah azan di atas menara Eiffel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu adalah sanksi-sanksi kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tahu siap di pesantren Darul Ulum Baju Anyar tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada tiga. Apa yang tiga itu? Apa? Yang pertama persatuan, yang kedua perubahan, yang ketiga peradaban. Bagi yang tidak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Tadi dimulai jam 8:30, jam 8:30, sekarang jam 10 kurang 15. Masya Allah, tabarakallah. Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Mujadi. Tadi saya sangka mau ngasih tahu pesawat sudah pergi. Rupanya ngasih tahu Ustaz Somad ada yang baca doa. Saya yang baca doa, tapi doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi karena ada alim ulama Bapak Ibu yang tulus ikhlas mengaminkan doa ini, menembus pintu-pintu langit. Mudah-mudahan Allah menjaga para kiai kita, Allah menjadikan bumi Pulau Madura ini tetap dalam baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah bukakan pintu hati santri kita belajar agama. Amin. Allah satukan hati kita untuk bersatu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Allah jaga pelihara kita dari hasad dengki sehingga kita berpecah belah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, anak-anak kami sampai akhir zaman ya Allah. Amin. Wa'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami sehingga kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ilmu yang benar, dari pondok pesantren yang benar, dari kiai yang benar, supaya benar ibadah kami ya Allah. Barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, supaya kami dapat berwakaf berinfak dan bersedekah ya Allah. Amin amin ya Allah. Wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Rahmatan indal maut, kematian itu menyakitkan, ringankan kami, berikan kami rahmat saat menghadapi mati. Allahumma hawwin alaina wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan, hapuskan dosa kami setelah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, kebasaan pedang di kulit yang sama. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wa najatan minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa illa hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapan-Mu. Allahumma khtim lana bil husnil Amin. Amin. Bagaimana Engkau kumpulkan kami hari ini di hari yang mulia, hari Senin, di bulan yang mulia. Amin. Bersama orang mulia di tanah yang mulia yang terjaga selama 300 tahun menjaga akidah umat. Amin. Nama Habibul Mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا على إندونيسيا خاصة ومن للمسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.